Masjidil Aqsa itu bukan yang buat manusia. Masjidil Aqsa dibuat oleh malaikat. Biar kita semua ini sadar, Pak. Ada 40 hadis yang berbicara tentang keutamaan Baitul Maqdis. Salah satunya disampaikan kepada kita, Pak, bahwa kelak umat muslim ini, umat mukmin yang tersisa di akhir zaman, kembali ke Palestina, tempat hijrah terakhir. Perang kita umat muslim terakhir itu perang antara orang beriman dengan kaum Yahudi. Itu sudah perang terakhir, Pak. Jadi kalau masih mau membeli produk Israel, berarti dia masih mendukung Yahudi. Kita puji Allah dulu. Ada yang tahu Bapak Ibu kenapa kita muji Allah dulu? Dalam surat Al-Isra ini kenapa Allah mulai kalimatnya subhanallah atau subhanalladzi? Yang tahu silakan angkat tangan. Boleh pulang duluan. Bapak Ibu, siapa yang umurnya 60 tahun? Yang setiap tahunnya memperingati Isra wal Mi'raj. Berapa lama kita? Kalau umur 60 tahun, kalau setiap tahun memperingati Isra wal Mi'raj, berarti sudah 60 kali dia. Pertanyaannya muncul lagi. Sudah seberapa jauh pemahaman kita tentang Isra wal Mi'raj? Mengapa Allah mulai kalimat itu dengan subhanalladzi? Yang tahu kita kasih hadiah. Kalau tadi tidak kita suruh pulang kan, sekarang kita kasih hadiah. Wajib tahu, Pak, kita umat muslim wajib tahu. Tadi pertanyaan pertama sengaja saya sampaikan, siapa yang percaya Isra Mi'raj? Semua angkat tangan. Sekarang saya tanya lagi, kenapa Allah mulai dengan kalimat subhanalladzi? Poinnya di sini, Pak. Poin penting kita di sini cuma dari sejarah Isra dan Mi'raj itu, poin pentingnya cuma pada kalimat itu, tak ada yang lain. Alasannya satu, Allah ingin tunjukkan kepada kita semua kekuasaanku kepada kalian, kata Allah. Kita datang memuji subhanalladzi. Hei umat muslim, umat manusia, kata Allah, puji aku dulu. Aku tunjukkan kehebatanku kepada kalian. Baru kemudian permintaan Allah kita disuruh memuji. Kita disuruh memuji Allah, atau Allah katakan puji aku, kemudian baru kalian tahu aku tunjukkan kekuasaanku. Dalam salat itu ada kalimat yang disandingkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tak usah panjang-panjang kita ambil yang wa mahyaya wa mamati. Hidupku matiku untuk Allah. Betul ya Pak ya? Ini jangan ada tersinggung lah. Ini harus ada syarat dulu nih. Jangan tersinggung. Karena kalau tersinggung selesai urusan kita nih. Tapi kalau tak tersinggung tak. Harus tersinggung memang. Hidup dan matiku untuk Allah. Sekarang pertanyaannya paling besar. Siapa di antara Bapak Ibu yang sekarang ini menyandarkan hidup matinya sama Allah? Kalau tak ada duit, kemana kita datang? Kalau tak makan, kemana kita datang? Kalau tak bisa anak masuk sekolah karena zonaisasi, kemana kita datang? Kalau tak ada pekerjaan, kemana kita datang? Pertanyaan kembali muncul. Mana wa mahyaya wa mana wa mahyaya mana wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita ngaku, itu alasan Allah kenapa dikatakan subhanallah, dipuji aku, kata Allah. Karena Allah tahu manusia ini paling pelit memuji Allah. Minta nomor satu, memuji paling malas. Itu kita, Pak. Bahkan mohon maaf, saking parahnya lagi, manusia ini meminta kepada manusia. Tuhan baru hari ini itu manusia. Tuhan baru hari ini manusia, kekuasaan, jabatan, kekayaan. Ada yang kedua, wanita. Tenang ibu, aman. Kenapa saya katakan nomor dua? Nanti baru kita tanya. Maka Allah kata subhanallah, dipuji aku, kata dia. Yang harus kalian akui, Tuhan itu aku, bukan manusia. Makanya kalimatnya subhanalladzi, kalimat selanjutnya asra. Asra itu
memperjalankan. Kalau cuma maknanya memperjalankan, bisa Allah kata amsa, bisa Allah kata kalimat asara, bisa Allah pakai kalimat atlaqa. Tapi kenapa Allah pakai kalimat asra? Itu yang paling penting. Kalimat asra, kata Syekh Zamakhsyari dalam tafsir Zamakhsyarinya. Jadi Bapak Ibu, ini saya mau kasih kuis buat Bapak Ibu. Siapa di antara Bapak Ibu yang tahu nama Zamakhsyari ini, siapa orangnya? Katakan, kita kasih hadiah. Kalau Sule kami tahu, kalau Andre kami tahu, tapi kalau Zamakhsyari, coba tahu. Zamakhsyari ini Bapak Ibu ulama terkenal. Siapa yang tahu? Siapa dia? Ada yang tahu? Assalamualaikum. Tidak ada yang tahu. Kawan saya Ustaz, satu sekolah dulu. Zamakhsyari ini Bapak Ibu Mu'tazili, mengarang tafsir corak bahasa. Mayoritas ulama Al-Quran khususnya di bidang tafsir itu merujuk bahasa kepada pemahaman beliau. Namanya Zamakhsyari, orang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kelompok yang sesat atau yang tak sesat. Dalam aliran kalam dia sesat. Dalam aliran kalam sesat. Apa arti asra tadi Ustaz? Kita kembalikan. Arti asra itu memperjalankan dengan keimanan. Jadi tidak bisa sembarangan kalimat yang Allah gunakan. Ada tujuannya, ada alasannya, ada. Kalau kalimat amsa yang Allah pakai atau kalimat yang lain Allah pakai, masih banyak orang Yahudi Nasrani yang ahli di bidang bahasa. Sehingga bingung orang ahli bahasa pada masa itu, para penyair bingung. Loh, kok Allah pakai kalimatnya asra? Apa nih asra ini? Bingung. Allah tunjukkan kekuasaannya dari segi bahasa, kebingungan. Makanya Al-Quran itu disebut dengan mukjizat. Salah satu mukjizat Al-Quran itu dari segi bahasa. Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu kalimat Al-Quran itu tidak teratur. Ada seorang profesor dari Belanda ngajar di salah satu universitas di Indonesia. Apa kata beliau kepada guru saya? Kata beliau, ternyata Al-Quran ini tidak ilmiah. Ternyata Al-Quran ini tidak ilmiah. Tidak ilmiah itu artinya tidak bisa diuji secara keilmuan. Kata dia, itu tandanya dia menghina Quran namanya. Apa kata dia? Ternyata Al-Quran ini tidak ilmiah, kata dia. Kemudian guru saya cuma diam aja, tidak protes. Beberapa bulan kemudian dia balik pergi ke Belanda. 2 tahun kemudian dia datang lagi. Kemudian ketemu dengan orang yang sama. Karena ketika itu guru saya sedang ngambil S3. Apa kata beliau? Ternyata Al-Quran itu ilmiah, katanya. Coba bayangkan, Pak. Sekarang kita lihat apa alasannya. Bapak Ibu kalau baca buku itu kan terukur, terstruktur ya, rapi dia. Ceritanya jadi satu, selesai. Tapi cerita dalam Al-Quran itu dalam satu surat atau dalam satu ayat atau dalam beberapa surat. Berapa? Kita ambil contoh cerita Nabi Adam. Ada di berapa ayat? Cerita Nabi Adam itu bisa Bapak Ibu temukan di beberapa surat. Tidak dalam satu surat. Kita ambil contoh yang lain. Al-Hujurat. Apa artinya Al-Hujurat itu? Kamar-kamar. Kamar-kamar itu Bapak cari dalam surat Al-Hujurat itu, cari ayat yang berbicara tentang kamar-kamar. Tidak ada sama sekali, Pak. Tapi kok bisa disebut oleh Allah kalimatnya Al-Hujurat? Nah, ini membuktikan mukjizat. Maka kembali kepada kalimat asra tadi.
Kata Allah, kalimat itu sengaja dipilih oleh Allah, memperjalankan orang dengan kekuasaan penuh yang dimiliki oleh Sang Pencipta dengan penuh keimanan. Kalimat selanjutnya, kemudian kalimat selanjutnya itu bi'abdihi, dengan hambanya. Ulama sepakat yang disebut dengan abdun di situ Nabi Muhammad. Dah sepakat. Sekarang yang kita angkat, kenapa Allah pakai kalimatnya abdun? Bapak Ibu, kalimat abdun itu di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran khususnya, kalimat yang paling tinggi maknanya daripada hamba. Tidak ada yang lebih tinggi daripada itu, tidak ada. Hamba yang disayang oleh Allah, kalimatnya dalam Al-Quran abdun. Tidak ada yang lebih daripada itu. Kita rujuk ayat yang lain. Kata Allah, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kata Allah, katakan Muhammad kepada orang yang punya banyak dosa, israf. Orang yang punya banyak dosa itu dalam Al-Quran disebut dengan israf. Tahu Bapak Ibu israf? Yang dosanya sudah melimpah. Berzina, minum khamar, korupsi, mencaci, memaki, membunuh, lengkap semua. Itu namanya israf namanya. Tapi Allah panggil dengan kalimat qul li'ibadi. Katakan buat hambaku, kata dia. Uniknya, sifat yang Allah turunkan bagi pelaku dosa yang banyak ini, sifatnya Allah bukan ghafir, bukan pemaaf, bukan pengampun, tapi sifat yang disanding oleh Allah adalah rahmat. La taqnatu min rahmati, atau la taqnatu min rahmatillah. Wahai para pendosa, kata Allah, sebanyak apa dosa kalian, jangan pernah putus asa dengan rahmatku. Baru kita paham di sini, Pak. Masuk surga itu bukan karena pahala. Masuk surga itu karena rahmat. Ada orang pemabuk, tukang pukul di Saudi Arabia, di Mekah. Satu ketika seorang ulama dari Syam, Damaskus, bermimpi bertemu dengan Nabi. Nabi cuma bilang begini, sampaikan kepada pemuda itu, si Fulan bin Fulan, bahwa dia penghuni surga. Ulama Damaskus tadi siapkan uang, kumpulkan uang dalam 1 tahun ke depan. Kemudian dia berangkat. 3 kali dia mimpi yang sama. Berangkat dia ke Saudi, ke Mekah. Sampai di Mekah, dia utarakan dengan salah seorang ulama di Saudi Arabia, di Mekah. Kata ulama tadi, saya antar. Diantar oleh ulama Mekah tadi ke tempat yang dituju. Jarak tempuh 30 menit dari kota Makkah, dari Masjidil Haram, ke tempat pemuda yang, mohon maaf, yang tadi kita sebut sebagai pemabuk, pembunuh, pemukul, pokoknya bejat, pemaksiat. Sampai di situ, ulama tadi bertanya kepada masyarakat sekitar tentang si Fulan bin Fulan. Apa kata masyarakat? Mengapa ulama mencari dia? Dia itu ahli maksiat. Ahli maksiat. Singkat cerita, karena dia ahli maksiat, bertemulah ulama ini dengan pemuda tadi. Setelah ditengok oleh ulama tadi, kok tak yakin pemuda ini ahli surga. Belum disampaikan lagi maksud hati, belum sampai. Menengok pemuda ini, ternyata pemuda ini, mohon maaf, tak layak dipanggil ahli surga, itu tak layak, kata ulama tadi dalam hati dia. Tapi karena ini sudah menjadi sebuah tekad, disampaikan. Aku tidak tahu apa alasannya, mengapa Nabi menyampaikan dalam mimpiku 3 kali berturut-turut bahwa engkau ahli surga. Bingung pemuda ini. Dia sendiri tak sadar kalau diri dia begitu. Apa amal yang engkau perbuat? Tidak ada, ditengok tak ada. Solat tidak. Pokoknya banyaklah yang tidaknya, banyak maksiatnya lah. Teringat dia satu saja yang dia ingat. Ada satu, kata dia.
Di samping rumah saya ini ada janda. Janda punya anak satu. Gaji dia, gaji orang yang tadi pelaku maksiat tadi, gaji dia, kita ambillah anggap 2 juta. 1 juta untuk rumah tangga dia, 1 juta untuk janda tadi. Cuman itu yang aku perbuat, kata dia. Apa kata ulama tadi? Itulah yang menyebabkan kau menjadi ahli surga, kata dia. Tapi bukan berarti hadis ni bapak-bapak cari janda lah. Lain cerita. Tenang bobo, tenang ibu tenang. Ya, itu kunci tu Ustaz, kata dia. Kalau dah begitu lain cerita. Bukan itu poinnya Pak. Kalau poinnya itu banyak yang daftar. Nah, poinnya apa Bapak Ibu? Dibawa pemuda ini oleh ulama tadi ke Masjidil Haram. Selama hidupnya 30 tahun tak pernah menyentuhkan kaki dia ke Masjidil Haram. Oleh ulama tadi dibawa. Sampai di Masjidil Haram, menghadap ke Ka'bah, menangis dia. Diajak oleh ulama solat 2 rakaat. Pada salam di akhir dia meninggal. Pada salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggal. Diceritakan oleh ulama Syam tadi di beberapa, termasuk dalam literatur resmi. Uniknya Bapak Ibu yang ingin kita sampaikan, begitu sayangnya Allah kepada pelaku maksiat. Allah cuma panggil, hei hamba-hambaku yang masih aku sayang, kata Allah. Yang kalian itu banyak dosa, datang sama aku, gitu. Itu Allah tunjukkan kekuasaan dia. Artinya apa? Uniknya sekarang, manusia sekarang ini sholat dia rajin, puasa dia oke, meminta sama manusia. Oh Pak Kepala Dinas, anakku belum sekolah, anakku belum dapat kerja, tolong carikan kerja. Syirik, kufur. Jangan tersinggung, memang begitu keadaan kita. Kenapa saya katakan demikian? Terlalu banyak perbuatan kufur yang dilakukan oleh umat muslim hari ini. Makanya kata Buya Hamka, bukan kata Buya Hamka itu, kata saya, syirik modern. Tahu bahasa syirik modern? Jahiliyah modern. Jahiliyah dulu yang disembahnya patung, jahiliyah sekarang yang disembahnya manusia. Azan berkumandang, dipanggil sama gubernur, goyang kaki langsung. Ditinggal azan tuh, langsung dia pergi ke tempat gubernur. Saking takutnya manusia dengan manusia hari ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini tuh mental umat muslim sedang turun. Kalau Bapak Ibu tak ada masalah. Tapi memang begitu yang ingin saya sampaikan. Isra wal Mi'raj itu menunjukkan kepada kita kemana diperjalankan Nabi. Kemana Allah memperjalankan Nabi? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bapak Ibu harus tahu kenapa ke Masjidil Aqsa. Sementara kiblat kita dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Lalu Allah memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram lambang kesucian, Masjidil Aqsa lambang kekuatan dan kekuasaan. Biar Bapak Ibu tahu kenapa Yahudi mengincar Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kalau hancur Palestina, hancur Masjidil Aqsa, semua umat muslim paling mudah dihancurkan setelah itu. Karena jihad tertinggi itu di situ. Semua umat mukmin yang tersisa di akhir zaman berhijrah ke Palestina. Maka Bapak Ibu, ada 2 nabi yang sangat kuat menjaga itu. Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Maka saya sampaikan, masalah Palestina itu bukan masalah rakyatnya, masalahnya Masjidil Aqsa. Dan masalah Masjidil Aqsa ini bukan masalah rakyat Palestina, kewajiban umat muslim seluruh dunia. Siapa yang masih membeli produk Israel angkat tangan. Serius Bapak Ibu, saya tanya serius beneran. Yang masih membeli produk Israel munafik, membantu Israel untuk menghancurkan Palestina. Makanya diperjalankan Nabi ke sana biar tahu ini tempat yang dibuat oleh malaikat. Masjidil Aqsa itu bukan yang buat manusia.
Masjidil Aqsa dibuat oleh malaikat. Biar kita semua ini sadar, Pak. Ada 40 hadis yang berbicara tentang keutamaan Baitul Maqdis. Salah satunya disampaikan kepada kita, Pak, bahwa kelak umat muslim ini, umat mukmin yang tersisa di akhir zaman, kembali ke Palestina, tempat hijrah terakhir. Perang kita umat muslim terakhir itu perang antara orang beriman dengan kaum Yahudi. Itu sudah perang terakhir, Pak. Jadi kalau masih mau membeli produk Israel, berarti dia masih mendukung Yahudi. Zionis Amerika, ini biar ibu bapak ibu tahu juga, Amerika itu melalui Donald Trump itu menjadi simbol Islamofobia, anti-Islam di dunia. Tak usah bangga-banggakan dia. Masih juga kita mau beli produk Amerika juga, produk Israel. Tak tahan lidah kami nak minum Starbucks tu lagi dah, Ustaz. Bapak Ibu, seminggu pemboikotan berjalan, saya langsung nengok tu, Bapak Ibu, keliling saya. Rupanya masih banyak orang-orang berjilbab dan orang muslim yang masuk, mohon maaf, ke KFC, Starbucks, Dunkin Donat, pizza. Pertanyaannya, mereka punya iman atau tidak itu? Berarti tak punya iman. Kembali kepada poin kita. Itu tujuan Isra dan Mi'raj kita itu. Kalau kita katakan Isra diperjalankan dari satu masjid, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, siapa yang tahu penting tentang Masjidil Aqsa? Umat muslim hari ini tutup mata dengan Masjidil Aqsa. Segelintir orang beriman yang mau. Apa kata Prabowo dalam pidato dia? Kenapa umat muslim lemah? Ya karena terpecah belah, tak mau bersatu. Kenapa mereka kuat? Sedikit tapi kuat. Itu bahasa isyarat. Nabi dah sampaikan dalam hadis Nabi. Itu karena kita cinta dunia. Masa ya tak tahan lidah ni nak minum Starbucks? Coba ditahan-tahan. Woi, bukan sedikit. Saking banyaknya produk itu, Bapak Ibu. Pepsodent. Yang masih Pepsodent. Aqua. Apa lagi, Bu? Sunlight. ABC. Kalau saya sebut semua kayak tak hafal juga saya. Kue-kue itu banyak, Pak, kue-kue itu. Silver Queen, Kongguan. Ala pokoknya itulah pokoknya. Saking banyaknya, uniknya lagi, di setiap makanan yang lain dicampur sama mereka minyak babi. Yang konsumsi siapa? Umat muslim, orang Islam. Jadi saya dengan guru saya pernah mencoba berapa pendapatan mereka per hari bukan per bulan. Per hari itu, Bapak Ibu, kata guru saya yang mencoba menghitung, Ustaz Fahmi Salim, boleh cek dalam video dia itu, beliau selalu menyampaikan tentang masa itu. Per hari itu pendapatan mereka lebih dari 1 triliun. Lebih dari 1 triliun. Mereka gunakan untuk menghancurkan rakyat Palestina. Masih kita mau beli. Unilever itu original. Unilever itu original. Bapak Ibu, ini namanya Mi'rajul Mukminin. Ini yang saya sampaikan, Mi'rajul Mukminin. Itu nilai Isra dan Mi'raj itu, Pak. Kita orang beriman, tapi seolah-olah kita tak memiliki iman terhadap saudara kita, Pak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi bilang dalam hadisnya begini, Pak. Kata Nabi begini, tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai nanti orang-orang Islam itu tidak lagi menjalankan nilai-nilai keislaman. Sekarang kita lihat, berapa banyak yang sholat? Banyak. Berapa banyak yang sholatnya khusyuk? Dari yang sholat khusyuk itu berapa banyak yang sholatnya di masjid? Dari yang sholatnya di masjid itu siapa yang benar-benar sholat?
Sebegitunya Pak. Pada akhirnya umat muslim berkurang sedikit, orang beriman berkurang sedikit demi sedikit. Yang tersisa umat muslim. Umat muslim banyak. Rata-rata Islam KTP. Islam apa? KTP. Sekarang banyak Islam KTP. Banyak apa tidak Islam KTP? Ini kalau sholat Jumat masjidnya penuh sampai ke belakang. Penuh. Saya keliling masjid Pak. Saya keliling masjid. Ketika kita keliling masjid, sholat masjid, rata-rata sekarang masjid itu tak ada sampai full ke belakang. Tapi semua lomba-lomba membangun masjid dengan megah. Yang samping nak makan terserah, tak makan berhenti. Orang miskin di sekeliling masjid banyak, masjid diperbesar. Kata Gus Bahak, tak ada guna. Kata Gus Bahak, tak ada guna. Yang diartikan dalam makna mi'raj itu bagaimana memi'rajkan diri kita, cinta kita kepada sesama Pak, yang tadi disampaikan oleh Pak PJ tadi. Tidak ada guna iman kita Pak, salat tahajud jalan, salat duha oke, salat 5 waktu di masjid, tapi ternyata masih ada satu hati manusia yang tersakiti. Jangan mimpi masuk surga, jangan mimpi. Karena salah satu penghalang orang masuk surga, hati manusia yang tersakiti. Kembali kepada poin kita Bapak Ibu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi hamba. Kenapa kok di malam hari diperjalankannya? Keilmiahan itu tidak teruji Pak Ustaz. Betul. Justru yang dibutuhkan oleh Allah ketika itu iman. Bapak Ibu, saya ungkit sejarah sedikit. Ketika Allah memerintahkan umat muslim memalingkan wajah kita ini, kiblat kita ini, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, Bapak Ibu harus tahu siapa di antara mereka yang tidak beriman dan murtad. Semuanya orang Yahudi dan Nasrani. Yang awalnya masuk Islam di Madinah, kata mereka kami beriman kepada Muhammad dan Tuhan Muhammad. Setelah dipindahkan kiblat itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, murtad semua. Paham maksudnya Bapak Ibu? Kenapa? Ternyata Bapak Ibu, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya itu hanya karena kiblatnya sama. Setelah kiblat dirubah, tujuan Allah untuk melihat linusabbita bihi fuadahum, kata Allah. Kami pengen tahu yang mana yang hati mereka tetap beriman kepada kami, katanya. Ternyata apa yang terjadi? Murtad orang Yahudi dan Nasrani daripada Islam. Dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ini Bapak Ibu, Rasul ditampakkan oleh Allah. Perbuatan-perbuatan kelak di akhir zaman itu ditampakkan. Dan semua yang disampaikan Nabi melalui lisannya terbukti hari ini. Kata Nabi, ketika Nabi dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu dikasih 2 pilihan. Pilih yang mana? Susu atau pilih racun. Hadisnya sahih. Kemudian Nabi ngambil susu. Nabi tak ambil racun. Apa kata malaikat? Engkau benar yang engkau ambil susu, kelak umatmu akan mengikuti perbuatanmu. Kalimat ini itu butuh tafsir. Tidak bisa begitu saja. Kita lihat sekarang kondisi zaman kita Pak. Nabi bilang dalam hadisnya begini, sayati alat nasi zamanun la yubali bima akhadha minal halal aminal haram. Akan datang satu masa, kata Nabi, di tengah umatku, kata Nabi, mereka tidak lagi berfikir yang mereka makan, yang mereka dapat halal ataupun haram. Halal haram itu ilustrasi daripada susu dan racun. Sekarang kita perhatikan. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar, yang halal bisa haram, yang haram bisa benar. Sekarang kita campur. Hari ini Bapak Ibu, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Betul apa salah? Ini saya ambil contoh paling sederhana. Saya ambil contoh. Jangan ada yang tersinggung.
Di kuncinya di situ aja. Kita ambil contoh. Suap itu halal apa haram? Haram kan? Sekarang saya tanya, yang dikatakan suap itu 100 rupiah atau 100 ribu? Sama aja kan? Halal apa haram? Tidak ada disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu halal apa haram kan? Kata Nabi, ar-rashi wal murtashi finnar, kata dia. Penerima suap, pemberi suap dalam neraka, kan begitu hadisnya. Sekarang kita lihat dalam peraturan pemilihan kemarin, 100 ribu ke bawah tidak suap, 100 ribu ke atas suap. Sekarang saya tanya, siapa yang membuat peraturan begitu? Muslim atau non muslim? Sekarang saya tanya, kabur apa tak kabur kita dibuatnya? Sedangkan yang jelas haram masih kita terima. Kami butuh Pak Ustaz. Tak ada masalah, ambillah. Ambillah, tak ada masalah, ambillah. Kan tempatnya cuma di neraka, tak dosa. Oh, ini tak ada keras-kerasnya Bu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Apa yang kita maksud? Menghalalkan yang haram. Mereka berharap kelak suatu saat suap itu jadi haram. Suap itu jadi halal. Kenapa? 100 ribu ke bawah sudah tidak suap. Pertanyaannya adalah, adakah bedanya 100 ribu dengan 100 rupiah? Jelas beda nilai. Tapi nilai agamanya sama-sama suap. Uniknya menjadi sebuah tradisi dan kebiasaan. Ustaz, kalau tak pakai duit, Ustaz, tak akan ada yang milih kami. Terserahlah. Kalau anda berharap pilihan manusia, bukan berharap pilihan Tuhan, tak ada masalah. Karena bagi Allah tinggal mudah. Masukkan, campakkan. Kalian pilihkan suara manusia, bukan suaraku, kata Allah. Itu salah satu contoh orang yang ingin mengaburkan yang halal dan yang haram. Kata Nabi, pertanyaannya kembali, orang yang naik dengan suap, yang dia dapat itu halal apa haram? Kalau ada yang bilang yang dia dapatkan itu halal, itu perlu kita telaah itu. Sehat atau tak sehat itu. Cara mendapatkannya haram, maka pendapatan dia haram. Yang dia makan haram, yang menjadi daging dalam badan dia haram. Maka kata Allah satu, tidak akan pernah aku terima doanya. Tidak akan pernah diterima. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi tampakkan itu. Dilihat oleh Nabi. Ternyata yang dipilih oleh Nabi susu, bukan racun. Karena Nabi tahu, yang susu saja yang diambil oleh Nabi banyak dijadikan racun, apalagi racun, makin mati gitu deh. Ini yang menjadi terjadi sekarang. Bapak Ibu boleh perhatikan. Saya ambil satu contoh yang subhat yang lain, pengaburan yang lain. Ada seorang perempuan namanya Kumailah. Boleh cek di Google. Nanti cari di Google. Dia penghafal Quran 30 juz. Sekarang dia sudah buka kerudung. Apa kata dia? Cerita-cerita dalam Al-Quran ini cuma dongeng belaka, kata dia. Itu hafal Quran tuh Pak, 30 juz. Apa kata dia? Cerita Al-Quran ini dongeng. Sama Pak, yang mengatakan bahwa cerita Isra dan Mi'raj itu hanya dongeng belaka. Di tengah kita hari ini orang-orang seperti itu. Dan mohon maaf, tidak menutup kemungkinan dia berada di tengah-tengah kita Pak, yang menjadi musuh kita hari ini. Musuhnya umat muslim hari ini bukan hanya kafir, bukan hanya Nasrani, bukan hanya Yahudi, tapi musuh umat muslim hari ini umat muslim itu sendiri. Yang mengaburkan tadi juga umat muslim, yang mencampurkan minyak babi umat muslim, yang memberi makan yang tidak baik sesama muslim umat muslim juga, yang mengaburkan Al-Quran umat muslim, yang menjauhkan kita dari Quran umat muslim, yang menjauhkan kita dari masjid umat muslim. Itu yang pertama, makna kebenaran Islam. Yang kedua, dari perjalanan Isra dan Mi'raj yang perlu kita pahami, esensi daripada masjid.
esensi daripada masjid. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, masjid ini penting apa tak penting? Iyalah Ustaz, pentinglah, akan kami beriman. Bagi orang beriman penting. Yang ingin saya angkat Bapak Ibu, banyak tidak kasus perpecahan dalam masjid? Ngapain mereka? Perebutan jabatan ketua masjid. Uniknya, berantem dalam masjid hanya merebut jabatan ketua masjid. Dan itu bukan tidak terjadi. Jadi tak nampak sentralisasi dan sakralisasi masjid sekarang. Kenapa Allah katakan memperjalankannya dari masjid ke masjid? Bapak Ibu, tempat terbaik di akhir zaman cuma satu Bapak Ibu. Tidak ada tempat terbaik selain daripada masjid. Sebaik-baiknya tempat masjid, seburuk-buruknya tempat pasar. Kalau di masjid saja sudah banyak yang melakukan perbuatan yang tidak benar, apalagi di pasar. Sampai di sini bisa dipahami? Kata Allah dalam Al-Quran itu, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang bisa meramaikan masjid itu orang beriman. Tapi ingat, Nabi juga sampaikan dalam riwayat yang lain. Kata Nabi, yadkhuluna al-masajid la yusalli fihi bal yatabaha. Akan ada golongan yang masuk ke dalam masjid, mereka tidak sholat, mereka cuma membangga-banggakan diri saja. Dan Nabi sampaikan. Itu disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul. Satu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, peradaban Islam akan tinggi dan naik jika umat muslim menghargai masjid dan sholat di masjid. Kalau umat muslim dan mukmin, khususnya bapak-bapak, masih sholat di rumah, jangan mimpi peradaban Islam naik. Karena satu-satunya tempat terbaik untuk kita kembali hanya masjid. Sekarang kita boleh lihat, kenapa kok masjid menjadi tempat terbaik? Persatuan umat muslim dilihat di masjid, Pak. Sampai kita masuk dalam masjid, tengok safnya bolong-bolong. Apa kata setan? Kata Nabi, setiap saf yang bolong-bolong itu yang ngisi setan. Allahu Akbar. Setan yang di tempat kosong tadi bisik, tadi kunci motor kau di mana? Kompor dah mati belum? Coba, semuanya ingat. Setan masuk di situ. Ilustrasi, Pak, ilustrasi. Kenapa saya katakan itu ilustrasi? Ilustrasinya ketika saf umat muslim bolong-bolong, kita bisa pastikan kelemahan umat muslim. Ada yang unik lagi. Ketika diajak saf, rapatkan dan luruskan, tak sengaja tersenggol kakinya. Kau ini membuat aku tak khusyuk sholat aja, kata dia. Pak, memang begitu, Pak. Saf itu harus lurus, harus rapat, bahu-bahu, kaki-kaki. Itu bukan tanpa alasan. Umat muslim ini sudah lemah. Dan Nabi yang sampaikan dalam hadisnya, kata Nabi, umat muslim itu banyak tapi kalian lemah. Kelemahan kalian itu gara-gara cinta dunia dan benci kematian. Itu penyakitnya, namanya wahad. Makanya peringatan Isra dan Mi'raj ini Bapak Ibu sangat penting. Bukan sekedar mendengarkan, bukan sekedar melihat perjalanan, tapi yang perlu dipahami adalah bagaimana tonggak peradaban itu dari masjid. Nabi sampai ke Madinah atau Yasrib, yang dibangun apa? Masjid. Masjid apa namanya? Masjid Quba. Sekarang saya sampaikan sama Bapak Ibu, di depan Masjid Quba, jarak 500 meter ada masjid, namanya Masjid Dirar, yang dibangun kaum munafik untuk menghancurkan Islam. Sekarang saya tanya, sama-sama bangun apa? Orang munafik mau menghancurkan Islam lewat masjid. Dia bangun masjid sendiri.
namanya Masjid Dirar. Untuk pulang dari perang Tabuk, Allah kemudian memberi perintah kepada Rasul, hancurkan masjid itu, Masjid Dirar itu. Apa keinginan kaum munafik ketika itu? Nabi untuk meresmikan masjid itu. Setelah diresmikan oleh Nabi, nanti Nabi dibunuh di situ. Alhamdulillah, Allah kasih perintah untuk menghancurkan masjid tersebut. Tak jauh dari Masjid Kuba 500 meter, Pak. Bayangkan, Pak, untuk menghancurkan umat muslim lewat simbolnya apa? Masjid. Tak berhasil mereka hasut orang yang di dalam masjid. Sampai di sini bisa dipahami. Yang terjadi apa? Perpecahan di tubuh umat muslim itu sendiri. Kemudian Allah kata di dalam Al-Quran, ini ada kaitannya dengan Masjid Dirar dan Masjid Quba. Apa kata Allah? La masjidu ussisa ala taqwa. Masjid itu dibangun untuk membangun ketakwaan, bukan pamer. Jangan tersinggung para imam, mohon maaf. Jangan tersinggung. Para orang yang mengerti Al-Quran jangan tersinggung. Kata Nabi di dalam hadisnya, inna munafiqi ummati qurra. Nanti akan muncul dari golongan umatku hafal Al-Quran, munafik. Itu Nabi yang bilang, bukan saya. Apa contohnya? Orang yang mohon maaf mengerti Al-Quran, tapi dengan Al-Quran dia perjualbelikan untuk mendapatkan dunia. Dalam masjid, Pak. Apa kata mereka? Contohnya begini. Aku tidak mau jadi imam di Masjid Al-Ikhlas kalau gajinya per hari tidak 500.000. Kalau ada begitu, Pak, jangan cai-cai itu. Biarlah imam kampung lah. Daripada kita sesat. Sampai di sini, Pak. Tapi bacaannya bagus, Pak Ustaz. Cuman dia minta di awal, Pak Ustaz. Pokoknya kalau tidak 500.000 dia tak mau. Kalau ada masjid yang masih juga mau menyuruh dia jadi imam, berarti beda tipis tuh dengan masyarakatnya. Beda tipis. Itu apa maksudnya? Memperjualbelikan agama. Bukan tak banyak, banyak. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, Bapak Ibu. Ada orang yang memperjualbelikan agama demi kepentingan dunia dengan harga yang sangat murah, kata Allah. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aimanihim tsamanan qalilah, kata Allah. Mereka perjualbelikan agamaku dan nilai-nilainya dengan agama yang sangat murah sekali. Kembali kepada poin yang kedua tadi, masjid. Kalaulah masjid bukan sentral peradaban, kalaulah masjid tidak bisa kita jadikan pembentuk karakter, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, tidak ada tempat lain yang bisa membangun karakter terbaik selain daripada masjid. Makanya hari ini, kenapa banyak orang-orang berlomba-lomba hari ini ingin membangun karakter melalui masjid. Gimana caranya narik anak muda ke masjid? Ada yang buat kafe di samping masjid, ada yang dikasih wifi, ada yang dikasih tempat mainan. Yang penting mereka datang ke masjid. Bukan tanpa alasan, Bapak Ibu, bukan tanpa alasan. Alasan yang mereka sampaikan adalah takut generasi muda tidak ada yang ke masjid. Ini bersyukur kita, Bapak Ibu, anak-anak kecil ada yang mau ke masjid. Asalkan jangan dimarahkan. Bapak Ibu, jangan marahkan anak-anak yang bermain di masjid. Jangan marahkan. Kalau bisa, ada yang jaga. Tidak apa-apa. Dia terlambat sholatnya tidak ada masalah. Pahalanya sama. Kenapa sama? Dia sangat berharga bagi kita hari ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak memberikan peringatan itu kepada mereka, mohon maaf, tidak ada lagi yang akan datang ke masjid. Di Pekanbaru ini, kita sudah keliling, Bapak Ibu. Dari sekian banyak masjid di Pekanbaru, itu hanya beberapa masjid, tidak banyak, persentasenya sedikit. Paling 2-3 masjid yang ada anak muda dan anak-anak kecilnya. Bahkan mohon maaf, ada masjid-masjid yang melarang anak kecil masuk masjid. Jangan kau bawa anakmu ke masjid, "Mama, kami nak sembahyang." Bersiaplah kehilangan generasi emas. Bersiaplah. Terakhir, yang ketiga. Pondasi terbaik
itu tempat terbaik adalah masjid, maka pondasi terbaik kita di akhir zaman adalah solat. Saya cuma ingin sampaikan 2 hadis saja dari masalah solat ini, Bapak Ibu. Satu, Bapak Ibu, kata Nabi, simpul yang akan hilang di akhir zaman, yang simpul yang akan hilang di akhir zaman dari agama Islam, kata Nabi, yang terakhir adalah solat. Dah, itu yang pertama. Yang kedua hadisnya, kata Nabi, kelak akan muncul di tengah kalian pemimpin yang suka mengakhirkan solat. Ini bahasa kiasan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah akan muncul pemimpin yang suka melalaikan solat dan suka tidak solat. Dan kalian akan dipimpin oleh orang-orang seperti itu. Kalaulah pemimpinnya suka mengakhirkan solat, kalaulah pemimpinnya suka tidak solat, maka kalian akan bersiap menghadapi generasi yang tidak suka solat. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu semua. Kata iblis itu kepada Nabi, kawanku 10, kata dia. Iblis punya kawan itu 10. Satu di antara 10 itu, kata iblis kawannya, al-mutahawin bis shalah, orang yang meremehkan solat. Nah, orang yang meremehkan solat ini maknanya banyak. Meninggalkan solat, lalai solat, penting dulu mainan, penting jualan daripada solat, dan lain sebagainya. Sampai di sini bisa dipahami. Orang seperti ini, kata iblis, kawanku. Kata Nabi, orang seperti inilah yang dimaksud oleh Nabi dalam hadisnya, hilangnya simpul solat. Ada pemimpin-pemimpin yang suka melalaikan solat, pemimpin suka yang tidak solat, dan lain sebagainya. Bayangkan Bapak Ibu, kenapa kok solat menjadi tonggak paling utama? Nabi cuma katakan, man tarakas salah faqad kafara. Orang yang meninggalkan solat kafir. Al-ahdu bainana wa bainahu sholat. Bedanya kita dengan orang kafir itu sholat, kata Nabi. Jadi kalau ada orang tidak sholat, berarti cuman kafirnya tidak keluar daripada Islam. Tingkat ibadahnya sama, kufur. Jadi kata Allah, ini terakhir Bapak Ibu saya sampaikan. Kata Allah, orang yang tidak sholat atau meninggalkan sholat, ini mohon maaf nih yang nyampaikan Nabi. Kata Nabi, orang yang meninggalkan sholat, kata Nabi, semua amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah, tidak diterima. Dan orang yang sengaja meninggalkan sholat, terkhusus sholat 5 waktu yang wajib yang dia tinggalkan, orang itu penghuni neraka jahanam. Kalau sholat subuh dan sholat isya dia tinggalkan atau dia lalaikan, munafik. Munafik tempatnya neraka jahanam. Innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an, kata Allah. Artinya Bapak Ibu, apa kaitannya antara solat dengan masjid? Apa kaitannya? Kaitannya adalah tengah-tengah. Tempat orang bersujud itu ya masjid. Perintah di dalam masjid ini adalah solat. Tidak ada perintah dalam masjid itu main batu domino, tidak ada. Tidak ada perintah dalam masjid itu untuk mohon maaf transaksi jual beli, tak ada. Perintah di dalam masjid itu bukan baca Quran. Namanya masjid, makan lis sujud. Artinya apa? Solat. Perintah akhir daripada pernyataan akhir dari apa yang saya sampaikan tadi, solat berjamaah, Pak. Solat berjamaah. Jangan utamakan solat di rumah daripada solat di masjid. Kalau tidak kita yang meramaikan masjid, siapa? Maka ibu-ibu dan bapak-bapak, statement ini salah. Saya sampaikan satu statement, tapi statement itu salah. Jangan diulang. Nah, mau kemanapun engkau dan dimanapun engkau, yang penting engkau begitu tidak kita sampaikan kepada anak-anak? Salah. Nah, yang penting kau sholat di masjid. Jadi kalau kita cuma menyampaikan yang penting dia sholat, mau di kafe dia sholat, mau di mall dia sholat,
Mau dia di tempat dia stop, dia sholat. Kan yang penting sholat. Pertanyaannya adalah, ada yang mau sholat ke masjid lagi? Lebih enak mana? Sholat di kafe atau di masjid? Sholat di masjid lama Pak Ustaz. Imamnya panjang, suratnya 40. Kalau di kafe kan kami bisa sholat sendiri, 5 menit pun tak sampai. Sekarang lebih nikmat mana? Lebih enak mana bagi mereka? Sholat di masjid apa di kafe? Jadi tak salah kalau mereka lebih memilih ke kafe, lebih memilih tempat hiburan ketimbang di sini. Kenapa? Yang penting kami sholat. Kami kan tak tinggalkan sholat. Akhirnya mohon maaf, nilai masjid tak nampak lagi. Jadi jangan salahkan. Karena memang kita mengajarkannya begitu. Nah, pokoknya yang penting kau sholat. Terserahlah. Sekarang perhatikan baik-baik. Benar tak sholat dia? Sama siapa dia sholat? Bapak Ibu, kalau anak kita punya pacar, sudah hukum pacar itu, pacaran hukumnya sudah haram, kemudian dilakukan sholat, habis sholat dia pacaran lagi. Ini harus kita wanti-wanti Bapak Ibu. Sholat dia jadi imam, kemudian dimakmumkan oleh pacarnya, hukum sholatnya batal, tidak sah. Kenapa? Tidak muhrim. Jadi jangan salah Pak, urgensi sholat berjamaah itu sangat penting untuk tiang persaudaraan dan persatuan umat muslim dan keberagaman dan kebenaran. Kita hari ini meremehkan sholat berjamaah. Kita hari ini menganggap yang penting itu sholat. Bukan yang penting sholat, yang penting itu sholat berjamaah. Kalau cuma yang penting sholat, nanti orang yang penting kami datang ke kafe, di kafe kan yang penting kami sholat. Masalahnya adalah yang ngisi masjid siapa? Ada yang ngisi masjid yang tua-tua. Kalau mati yang tua-tua itu siapa? Nunggu anak-anak itu yang tua lagi. Itu kalau mereka datang. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi Isra dan Mi'raj itu bukan sepele, bukan sederhana, tapi makna daripada Isra dan Mi'raj itu memi'rajkan diri kita. Bukan Rasulullah saja kita. Bagaimana rasa cinta kita terhadap rakyat Palestina, sakit mereka, sakit kita, Mi'raj. Bagaimana kita melihat khusyuknya orang salat di depan Ka'bah dan kita di sini salat dengan khusyuk, Mi'raj. Bagaimana kita bisa makan dengan nikmat, tetangga kita makan dengan nikmat, Mi'raj. Itu yang disebut Mi'raj. Maka saya katakan, poinnya adalah Bapak Ibu, Isra dan Mi'raj itu punya nilai yang tertanam di dalam sanubari umat beriman, bukan umat muslim. Kalau umat muslim, mohon maaf, 70 tahun dia hidup, dia cuma memperingati Isra dan Mi'raj saja, tapi dia tak pernah sadar apa makna daripada Isra wal Mi'raj itu. Maka mohon maaf, Mi'rajnya kita, kalau kita selalu memperingati Isra dan Mi'raj itu, harusnya semakin tertanam dalam diri kita itu rasa cinta, bukan rasa benci. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, masuk dalam tema kita itu Bapak Ibu. Itulah yang disebut dengan pesan langit kepada kita. Dua, hablum minallahi dan hablum minannas. Kalau Bapak Ibu cuma rajin ibadah, kata Imam Al-Ghazali, tidak bisa masuk surga. Kalau cuma rajinnya sedekah, tapi tak rajin sholat, tidak masuk surga. Tapi kalau dua-duanya imbang, baru dia bisa masuk surga. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, sebelum saya tutup, apa kata Kunto Wijoyo, sudah tidak saatnya hari ini umat muslim itu soleh sendiri, tapi solehnya bersama. Tanggung jawab Bapak Ibu setelah Isra dan Mi'raj ini, ngajak jamaah yang lain sholat di masjid. Lewat di depan warung kopi itu, Pak, mau kita ke masjid, ambil kopi itu bawa ke masjid sekali. Minum di situ, kan kopi juga di situ. Harus begitu, harus wajib. Kalau bisa diwajibkan kalau perlu. Atau kalau bisa di samping masjid nih pas
bangun warung kopi, punya masjid, dikelola oleh masjid, kan itu baru mantap. Pendapatannya masuk ke masjid, habis pas lagi sedang asik ngopi azan, dia kan habis itu sholat tuh, habis sholat sunnah ngopi bentar, baru sholat wajib, akan enak. Ini indah, nampak saudara di warung kopi, lewat aja dia. Itu besok dipertanggungjawabkan itu. Si fulan, ente tengok tak saudara ente waktu azan dia masih di warung kopi? Nengok, kenapa kau diam? Kenapa kau tak ajak? Kalau pertanyaan begitu besok kata dia jawab sederhana. Urusan dia, ibadah dia, ibadahku. Kata Allah, ente salah. Bapak Ibu, kita semua punya satu syafaat untuk kawan-kawan kita. Tengoklah kawan-kawan yang ada di dalam masjid nih. Besok kalau tak ada dia di surga, tarik dia. Ya Allah, si Yanto itu tak ada dalam surga. Dia jamaah tetap Masjid Al-Ikhlas, ya Allah. Kami tahu, kami bersaksi dia baik. Masuk ke surga tu. Tapi ada orang namanya Fuad, tidak pernah Bapak Ibu tengok dalam masjid nih. Memang masyarakat sekitar. Pas masuk ke dalam neraka, Bapak Ibu bersaksi, ya Allah, kami satu warga dengan si Fuad. Bawa dia ke sini, ya Allah. Kata Allah, dia tak solat. Dia tak solat. Syafaat kalian tak berlaku, kata Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita cinta dengan saudara kita, ajak. Ibu-ibu ajak, bapak-bapak ajak. Satu orang di antara bapak-bapak ajak 5 orang. Kalau terlalu banyak, 3 lah. Satu bapak ajak 3. Kalau 20 isi di masjid ini bapak-bapak, berarti 20 kali 3. Sudah 60. Ibu-ibu juga begitu. 20, 60. 60 tambah 60, 120. 120 cari lagi 3. Banyak apa tak banyak? Jadilah kayak model MLM, multi level marketing. Tak ada masalah. Jamaah tabligh itu begitu dia, Pak. Jamaah tabligh itu poin pentingnya dia, cintanya dia sama umat mukmin yang lain. Makanya dia paksakan untuk masuk masjid. Nak main biliar, engkau main biliar lah. Diajak ke masjid, ditempelengnya. Sedang main biliar, diajaknya ke masjid, kena pukul. Yang kedua dia datang lagi, dipukul juga. Yang ketiga datang lagi, dipukul juga sampai 5 kali. Capek dia mukul, dia kata, aku ikut ke masjid, tapi besok jangan kau datang ke sini lagi. Okey. Setelah masuk masjid, tak mau dia balik lagi ke meja biliar itu lagi. Itu bedanya Bapak Ibu. Hidayah itu bisa jadi dari tangan kita, bisa jadi dari tangan orang lain. Artinya lembutkan hati, ajak sesama, itu pesan terpenting dari langit untuk kita, saling mencintai sesama muslim. Tidak beriman seorang mukmin kalau dia tidak mencintai sesama saudara dia. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita tutup nanti kalau begitu. Siapa? Jadi kalau ada pertanyaan kan panjang. Baik, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di malam hari ini Allah ridai, Allah berkahi, Allah jadikan penuntun bagi kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik. Allah jadikan setiap ilmu yang kita tuntut menjadi penuntun kita menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kelak insyaallah kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyun ya Qayyum ya Fattah ya Alim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Ya Mujib as-sa'il wa ya Qabil at-ta'ibin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma a'idna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.